apa kabar Bapak Ibu? Wah, yang paling banter cuma Nia. Coba lihat sebelah kiri kanan, kalau pakai masker, saya bilang sama teman-teman di Surabaya, kasih mata penuh senyuman. Gimana mata penuh senyuman? Ada yang bilang sebelah itu suaminya orang, Bu. Ya jangan main mata, saudara ya. Pada waktu saya selama perjalanan di Surabaya, di sebuah gereja saya ketika ngisi beberapa session, sebelum dan sesudah session, ada banyak sekali jemaat yang datang untuk konseling. Dan pada waktu mereka konseling, banyak banget Bapak Ibu, saya nggak ngitung jumlahnya, sekali masuk ruangan itu kadang satu keluarga 7-8 orang. Konseling semua, sumpek semua saudara. Dan itu berapa kloter yang masuk di dalam ruangan, kalau dihitung-hitung 40 lebih ada. Jadi bayangkan habis ngonselingin, terus khotbah lagi, selesai khotbah ngonselingin lagi. Luar biasa, Tuhan masih memberi kekuatan. Tapi pada waktu saya mendengarkan jemaat-jemaat yang konseling, saudara saya tuh kaget. 90% dari masalah yang dikonselingkan sama persis, yaitu soal finance, soal kerjaan. Dan mereka semuanya mempunyai keluhan-keluhan, ya antara lain kayak ada uangnya mereka diinvestkan pada waktu COVID. Jadi pada waktu COVID itu diinvestkan di sejenis money game, dan banyak dari mereka yang uangnya kemakan sampai miliar. Jadi itu ada case yang seperti itu karena mereka kepepet pada waktu COVID. Karena kerjaan yang mereka lakukan udah ndak bisa membawa income. Sehingga mereka pikir dengan cara money game ini, mungkin saudara tahu ya, money game ini yang udah terkenal pada waktu itu mereka pikir dengan cara ini mereka bisa survive. Ada lagi yang di PHK, selama 2 tahun ini yang terjadi ke mereka itu di PHK. Mereka kehilangan kerjaan. Dan yang salah satu yang cukup mengagetkan saya adalah sepasang suami istri. Pada waktu mereka datang, sebetulnya bukan sepasang karena mereka tuh punya bisnis itu kongsian. Jadi ini beberapa kongsian ini datang tapi dengan saat yang berbeda. Dan saya kenal betul pada waktu dulu mereka itu jaya. Saya sering beberapa kali khotbah di kantor mereka. Dan penampilan mereka dari atas ke bawah, Bapak Ibu kalau ngelihat Bapak Ibu akan percaya bahwa mereka orang kaya. Penampilannya kan kelihatan gitu loh, bukan penampilan yang sederhana. Dan ketika saya ketemu sama mereka, penampilan mereka masih tidak berubah. Jadi dari ujung kepala sampai ke kaki itu penampilannya masih borju. Siapa yang menyangka bahwa ketika mereka konseling 2,5 tahun ini mereka tidak kerja. Jadi pekerjaan mereka itu bangkrut total dan mereka punya tanggungan hutang cukup besar nominalnya. Dan ketika suami istri ini konseling, saya tanya, loh, lah kalau kamu enggak kerja selama 2,5 tahun ini kamu makan gimana caranya? Dia bilang sampai sekarang ini masih koret-koret tabungan dan enggak tahu bertahan sampai kapan. Dan yang sempat memprihatinkan buat saya, modelnya borju, beberapa orang ini modelnya borju. Sekarang ini karena suami-suami mereka tidak ada kerjaan, akhirnya istri menopang dengan jualan kue. Tapi penampilannya masih borju, makanya don't judge the book by its cover ya. Jadi jangan berpikir bahwa penampilan borju terus kayak tidak punya masalah keuangan yang sebesar itu. Pada waktu saya ngelihat begitu saudara, keluhan yang mereka keluhkan tuh sama. Sebetulnya mereka itu jobless, gak ada pekerjaan. Ada yang ngerangkep 2 kerjaan jualan kue sama ngambil barang apa gitu. Dia ngomong, Bu, ndak nutut Bu. Saya ndak nutut dengan kebutuhan. Ini nggak ngomong soal cicilan bunga bank. Kebutuhan aja mereka udah ndak nutut dan dia bilang begini, gimana kalau saya ngambil pekerjaan yang ketiga?
Saya bilang begini, 2 pekerjaan Bapak bisa enggak? Sebetulnya sudah mau mati saya, Bu. Lah kalau ketiga ya sudah mati langsung kan. Jadi sampai seperti itu loh Bapak Ibu yang terjadi di Indo. Dan satu kali saya ketemu dengan seorang pengusaha, dalam perjalanan dia bilang begini, Bu Ruth tahu enggak sebetulnya di Indonesia ini lagi susah loh. Nah nanti teman-teman yang mau pulang ke Indo, siapa? Nia ya. Nia, terus Bu Intan, bentar lagi kan balik ke Indo. Nanti bisa lihat sendiri sikon yang terjadi dari teman-teman di sekitar kita di Indonesia. Memang ada yang tetap diberkati, tetapi persentase yang susah itu jauh lebih banyak daripada persentase yang enggak susah. Dan saudara, pada waktu saya melihat ini, seorang pengusaha ini ngomong begini, Indonesia ini sebetulnya Bu Ruth tahu enggak, kita ini lagi soro loh sekarang. Malah waktu COVID katanya, ini dari sisi pengusaha ini loh, malah waktu COVID enggak sesusah ini, sekarang ini makin susah. Dan yang saya khawatirkan Bu Ruth, yang saya khawatirkan puncaknya akan terjadi di Desember. Ini dari mulut pengusaha Surabaya ya. Puncaknya itu akan mencapai di Desember makin susah. Dan pada waktu saya dengar ini, ketika orang-orang itu konseling, Bapak Ibu tahu pertanyaan orang-orang ini hampir sama, 90% dari yang konseling pertanyaannya sama. Begini, Bu Ruth, pekerjaan apa yang bisa kita lakukan? Itu pertanyaannya sama, hampir sama. Mau yang sudah kerja 2, maupun yang tidak ada kerjaan, terutama yang tidak ada kerjaan ya. Bu Ruth, apa yang harus saya lakukan? Saya harus bekerja apa? Dari situ saya sadar Bapak Ibu, dari situ saya sadar saya tidak bisa jawab. Kenapa? Karena 2 tahun setengah di Australia, saya dan Yopi gak kerja apa-apa. Kami berdua pure pengangguran, haleluya. Dan pada waktu ditanya begitu, saya tuh sampai bingung, speechless loh, mau ngomong apa? Saya mau jawab gini, Bapak sama Pak. Kalau saya tahu mau kerja apa, saya sudah melakukan dari dulu, dari 2 tahun yang lalu Pak. Selama di Australia, benar-benar gak kerja. Teman-teman di sini masih kerja loh. Saya ngelihat teman-teman di sini, wajah-wajah di sini semua bekerja. Bener gak? Anda cek sama saya sama Pak Yopi, gak kerja sama sekali. Haleluya kan? Pengacara kita. Pengangguran banyak acara. Saudara, pada waktu saya mendengar itu, saya ini terharu. Kok bisa terharu? Bukan bersukacita di atas penderitaan orang, enggak. Sampai ada satu teman dekat kita, dia ngomong begini, aku semalam itu enggak bisa tidur. Jadi habis kita ketemuan, ngobrol, dia cerita, dia tanya apa yang terjadi selama 2 tahun setengah dan sebagainya. Dia tuh ngomong gara-gara habis cerita itu semalaman gak bisa tidur. Saya tanya kenapa gak bisa tidur? Kepikiran kamu sama keluargamu. Kepikiran apa wong kita baik-baik? Bukan itu. Saya itu bingung karena apa yang terjadi pada keluargamu ini benar-benar gak normal. Gak bisa terjadi di muka bumi ini. Apa? 2 tahun setengah kalian berdua tuh loh gak kerja. Terus hidup di negeri orang. Terus 2 tahun setengah bukan cuman hidup, tapi malah makin fresh. Saya pulang di Surabaya kemana-mana dibilang, Bu Ruth kok tambah seger, Bu Ruth kok tambah seger. Sebetulnya saya rada tersinggung waktu dibilang tambah seger, karena buat saya tuh berarti lu mau ngomong tambah lemu kan gitu, cuman sungkan. Bu Ruth kok tambah seger tuh berarti Bu Ruth kok tambah bunder gitu kan. Dan waktu saya lihat foto saya di flyer, iya kok tambah bunder ya, waduh gawat ini. Saudara, teman saya tuh bilang begini, apa yang terjadi pada keluargamu ini benar-benar gak mungkin terjadi di muka bumi. Lo orang 2 tahun gak kerja ya dengan pengeluaran dolar. Itu matilah, habis sudah. Tapi kalian itu bukan habis, kalian itu hidup, kalian itu malah seger, kalian itu luar biasa gitu loh, diberkati. Ini yang gak mungkin, gak normal. Saya waktu denger itu saya sadar Bapak Ibu. Saya sadar bahwa apa yang terjadi pada keluarga kami 2 tahun setengah benar-benar kemurahan, benar-benar mujizat, benar-benar dahsyat. Saudara kalau ingat beberapa minggu lalu
ada teman yang berkunjung ke sini, keluarga dari Bu Elisa, ingat ya. Nah, saudara, dia itu banyak ngobrol dengan saya. Dia ingin sekali setelah menikmati selama hampir sebulan di Perth, dia enjoy banget. Dia menikmati Perth luar biasa, dia bilang aku pengen pindah C. Nah, kemudian dia menemui beberapa agent untuk urusan imigrasi. Dia tanya-tanya gimana sih caranya kalau kami mau migrate, gimana sih jalan yang kami bisa lakukan. Dan kebetulan mereka pengusaha. Pasti sama agent ditanya, lu punya usaha apa? Omsetnya berapa? Backgroundnya gimana? Sama seperti agent yang lain. Dan ketika menemui dua agent ini hampir sama komentarnya, bilang gini, wah Ci, kamu ini orang berani mati loh. Berani mati kenapa? Omsetmu cuman segini tapi kamu itu berani mati mau nyekolahkan anak ke Perth katanya gitu. Omsetmu segini. Waktu saya dengar omsetnya, wow, omsetnya tuh menurut saya, karena saya pendeta, saya enggak punya omset segitu. Jadi ketika dengar dia punya omset segitu, itu ciamik lah. Kalau saya dulu punya omset segitu sudah ada jalan untuk ke PR gitu kan. Terus dia ngomong begini, agent ngomong, waduh omsetmu kayak gini tuh kamu berani mati loh nyekolahno anakmu ke Australia. Saudara tahu, suami istri ini ngomong gini, akhirnya waktu dengar agent ngomong gini, mereka bilang begini, gak usah didengerin apa yang dibilang agent. Tuh lihat contohnya Burut gak punya omset. Tuh lihat contohnya Burut gak punya omset. Bukan cuma nyekolahkan anak, hidup diberkati dan Tuhan tunjukkan dengan cara yang luar biasa. Jadi dia ngomong begini sama saya, C jujur aku lihat kamu itu aku kuat. Aku semangat. Aku melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Wow, saya enggak tahu ini bagus apa buruk ya Pak San ya. Mereka bilang, Burut gak ada omset. Burut gak punya omset, nekat. Kalau mereka berani mati, Burut itu sudah bunuh diri kan gitu ceritanya ya. Membawa anak-anak sekolah ke Australia. Nah saudara, saya mau nyampaikan pada pagi hari ini. Pada waktu perjalanan, salah satu kali perjalanan di pelayanan di Surabaya. Tiba-tiba Tuhan menyampaikan sebuah ayat dari firman. Sebetulnya ayat ini merupakan satu message Tuhan untuk bulan-bulan ke depan. Tetapi secara khusus memang buat teman-teman dan saudara kita di Indonesia. Dan ketika saya membaca ayat ini, saya diingatkan Tuhan kembali bahwa 2 tahun setengah ini hidup saya tuh seperti itu. Dan saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu apa yang paling penting untuk saudara dan saya miliki. Lepas dari struggle apapun, lepas dari pergumulan apapun, saya berharap Anda punya dan pegang yang satu ini. Coba Anda buka Mazmur pasal 23 ayat yang kelima. Mazmur 23 ayat yang kelima. Mazmur 23 ayat yang kelima. Saya percaya kita hafal Mazmur 23, bahkan lagunya pun sudah kita kenal. Kalau Tuhan izinkan nanti bulan Januari saya akan membawa rombongan ke Israel. Dan saya minta sama pihak tour, saya mau ke tempat Mazmur 23. Lalu pihak travel menceritakan bagaimana Mazmur 23 ini dituliskan. Dan bagaimana spot atau lokasi di Israel mengenai Mazmur 23. Waktu saya dengarkan deskripsinya, saya sudah merinding sendiri. Bahwa Mazmur 23 ini bukan sekedar ditulis oleh Daud, tetapi betul-betul sampai lokasi geografisnya itu benar-benar menggambarkan semuanya. Kenapa Daud menuliskan engkau menyegarkan jiwaku sekalipun aku ada di dalam lembah bayang-bayang maut, gadamu dan tongkatmu. Jadi semuanya itu connected sekali, relatable sekali dengan lokasi yang dimana Daud lagi tulis ini Mazmur. Saya bilang sama pihak travel saya harus ke tempat Mazmur 23. Dan saudara, Tuhan tiba-tiba berbicara pada waktu perjalanan di sebuah pelayanan. Tuhan ngomong begini, siapkan anak-anakku, bahwa sebetulnya apa yang terjadi pada kamu selama 2 tahun setengah ini seperti Mazmur 23.
apa yang terjadi pada kamu selama 2,5 tahun ini dan apa yang akan dihadapi orang-orang bangsa kita, orang-orang saudara-saudara kita di Indonesia dalam bulan-bulan yang ke depan, dalam saat-saat ke depan adalah seperti Mazmur 23. Saya mau sampaikan pada Bapak Ibu yang positifnya, yang menyenangkan dulu ya. Mau yang menyenangkan atau yang enggak enak duluan? Yang enggak enak duluan. Yang enak duluan aja. Kalau enggak enak duluan Anda sudah ngantuk, gitu kan? Kalau yang enak semangat. Nah, yang enak dulu aja lah. Yang enak nanti baru yang enggak enak. Kebalik. Biasanya minta yang enggak enak dulu ya. Yang enak ditaruh terakhir ya. Sekarang yang enak tak taruh depan aja dulu. Biar semangat enggak ngantuk saudara. Mazmur 23 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Nah, berita enaknya ini begini. Kalau ayat ini bilang engkau berarti Tuhan menyediakan hidangan. Saudara, kalau Tuhan yang traktir, Tuhan yang siapin makanan, Anda bisa membayangkan kualitas dan kuantitas makanannya. Betul ya? Kalau kita ditraktir teman, tergantung. Teman yang mana? Kalau teman kuliah, ya tergantung awal bulan atau akhir bulan. Kalau awal bulan mungkin masih banyak. Kalau akhir bulan udah makin persediaan makin menipis. Mungkin cuman makan yang simple-simple ya. Indomie. Loh kok Indomie itu enggak traktir namanya. Masak dewek di rumah. Jadi kalau itu yang traktir teman atau orang lain, kita tergantung taraf ekonominya. Kan gitu kan? Tergantung dia punya kondisi status ekonomi. Tapi kalau Anda bayangkan yang ngundang makan, yang menghidangkan makanan itu Tuhan, Raja di atas segala raja. Anda bisa bayangkan kuantitas dan kualitas makanannya. Wow, pasti berlimpah dan pasti kualitasnya terbaik. Setuju Bapak Ibu? Ini yang Tuhan akan lakukan. Di hari-hari ke depan Tuhan akan menyediakan buat anak-anaknya. Tuhan yang menyediakan hidangan yang melimpah dan kuantitasnya maupun kualitasnya terbaik. Ini yang Tuhan akan lakukan. Bahkan ini yang Tuhan tunjukkan kepada saya selama 2,5 tahun ini. Kami berdua tidak ada pekerjaan, tapi asap dapur harus tetap mengepul kata orang. Kami melihat begini loh, secara manusia kami tidak punya kekuatan untuk menyediakan hidangan. Secara manusia kami punya keterbatasan karena kami tidak punya income untuk menyediakan hidangan terbaik. Tetapi saya melihat 2,5 tahun ini Tuhan yang menyediakan. 2,5 tahun inilah saya mengalami yang namanya mujizat burung gagak. Di mana Tuhan kirimkan burung gagak yang tidak masuk akal, yang tidak kenal. Tuhan bisa kirimkan untuk memberkati kami. Dan mungkin orang-orang di Perth juga banyak yang belum tahu. Sebetulnya selama 1 tahun ketika kami tidak punya income Bapak Ibu. Saya tidak punya income, Yopi tidak punya income. Selama 1 tahun Tuhan kirimkan orang yang kami tidak kenal. Orang ini pada waktu pertama kali datang ke rumah kami tidak kenal dan dia bilang, ibu tidak terlalu kenal saya. Tapi dia bilang, saya waktu mau tidur tiba-tiba Tuhan bicara untuk saya ganti baju, ambil amplop dan isi dengan $2,000. Saudara, terus terang orang ini seperti janda Sarfat, seperti burung gagak. Selama 1 tahun dipakai Tuhan tiap bulan kirimin kami $2,000. Jadi kalau Anda tanya dari mana selama sekian lama kami tidak punya income tapi kami punya ada aja berkat untuk keuangan. Salah satu yang dipakai Tuhan adalah orang ini. Selama 1 tahun dipakai Tuhan untuk kirimin 2,000. Seneng lah, sukacita untuk bisa running kebutuhan rumah. Sampai 1 kali biasanya dia kasih itu awal bulan. Sampai 1 kali di bulan itu sampai akhir bulan kok enggak dikirim. Sempet mikir Bapak Ibu. Tapi saya enggak mungkin telepon orang ini terus tanya, Pak, apa Bapak lupa? Ini sudah akhir bulan Pak. Kami sempat ngalamin tanya sama Yopi. Biasanya dia taruh itu di mailbox. Jadi dia taruh di mailbox.
Jadi dia ngomong, saya udah masukin di mailbox. Jadi kita ambil di mailbox. Sampai akhir bulan kok dia ndak WA. Saya masukin di mailbox gitu loh. Oh mungkin dia lupa WA. Jadi tiap hari saya buka itu mailbox. Saya buka mailbox, nggak ada. Suami saya tanya, gimana ada? Nggak ada kok. Nggak ada kok. Saya nggak mungkin telepon, Pak kok lupa Pak. Nggak lupa kan Pak, akhir bulan loh ini. Itu kami ngalamin Bapak Ibu. Sampai akhirnya bulan kedua tidak ada lagi kiriman. Akhirnya saya tahu positif dah, orang ini mandek nih. Saudara Elia di Sungai Keri juga ada jangka waktunya kan. Air dari Sungai Keri jadi kering, burung gagak berhenti kirimin makanan. Tapi Tuhan kirimin janda Sarfat. Yang terjadi pada kami 2 tahun setengah sama. Berhenti Sungai Keri dan burung gagak, Tuhan kirimin cara yang lain. Jadi setelah orang ini berhenti, Tuhan kirimin cara yang lain. Tiba-tiba ada seseorang pada waktu bulan itu dia enggak kirimin. Tiba-tiba ada orang yang tahu-tahu DM saya karena dia enggak punya nomor WA saya. Orang ini dari Amerika Bapak Ibu, enggak kenal, mukanya aja juga enggak tahu. Tiba-tiba dia bilang begini, Bu Ruth, saya ini dari kota mana gitu loh di Amerika. Saya ini tiba-tiba diingatkan Tuhan wajah Ibu. Nah saya berpikir memang wajah saya ini hoki loh. Karena sering kali Tuhan itu pakai, lo benar. Bapak Ibu pandang wajah saya baik-baik loh ya. Siapa tahu Pak Novi terhantui nanti ya. Nanti Pak Novi dihantui sama wajahnya Ruth nanti ya. Kok gue terngiang-ngiang Ruth ya. Bukan apa-apa. Untuk Tuhan gerakin sesuatu. No, enggak bersanda Pak Novi. Tapi intinya orang ini tuh dia bilang, kepikiran wajah saya terus, gak bisa tidur keinget wajah saya terus. Akhirnya dia itu ngomong, Tuhan ini kenapa? Tuhan bilang, send some money buat hambaku. Dia kirimkan dari Amerika, saya gak tahu gimana caranya pokoknya. Dia kirimkan dalam bentuk dirubah dari USD ke AUD. Dan yang dikirimkan jumlahnya beberapa kali lipat daripada yang dikirimkan di mailbox saudara. Jadi pada waktu orang ini berhenti untuk ngirim di mailbox, Tuhan tuh kirim yang lain. Loh 2 tahun setengah ini jujur Bapak Ibu itu yang saya alamin. Itu yang saya alamin. Ngiri saya kalau lihat orang-orang itu punya income kita ndak ada. Tapi 2 tahun setengah itu yang terjadi. Engkau menyediakan hidangan. Terus Alkitab bilang begini, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kabar gembiranya adalah begini, orang diurapi kepalanya dengan minyak itu tanda mau pesta. Karena di tradisi Timur Tengah, kalau kita itu mau pesta harus diminyakin. Kalau enggak diminyakin, Anda menyinggung yang punya pesta. Enggak menghormatin, harus diminyakin. Dan Tuhan bilang, aku meminyakin engkau. Berarti gini, bakalan ada banyak pesta yang Tuhan kasih. Amin. Saudara kok enggak excited? Saya menunggu banyak pesta ke depan. Saya menunggu banyak keajaiban-keajaiban Tuhan yang luar biasa yang makin dahsyat. Dan kabar gembira satu lagi yang lebih dahsyat lagi. Pialaku penuh melimpah. Tuhan ingatkan tentang perkawinan di Kana. Anda tahu cerita perkawinan di Kana? Yesus yang menyediakan anggur kan? Anda tahu kalau Yesus menyediakan anggur? Makin lama makin baik, betul? Makin lama makin baik. Yang keluar pertama dengan yang terakhir lebih baik yang terakhir, betul? Ini yang akan terjadi ke depan. Dan ini juga yang saya lihat 2 tahun setengah yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkat yang Tuhan akan curahkan buat anak-anaknya. Saya berdoa teman-teman RIM tangkap ini dengan iman. Masuk di dalam jalan dan momen di mana Tuhan akan melakukan perkara besar. Bahwa Tuhan akan menyediakan blessing buat kita. Makin lama makin naik, makin lama makin besar, makin lama makin bagus. Ibaratnya kalau berkat dalam pekerjaan makin lama makin meningkat, makin lama makin luar biasa. Saya berdoa teman-teman yang bekerja jangan berpuas dengan dalam tanda kutip gaji bulanan. Masuk di dalam alam supranatural bahwa Tuhan mampu melakukan lebih banyak dari yang kita doakan. Amin. Lebih daripada yang kita butuhkan.
Supaya apa? Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang Tuhan akan lakukan. Makin lama hal-hal yang ajaib yang Tuhan akan lakukan adalah makin spektakuler. Amin saudara. Nah ini kabar baiknya. Sekarang kabar tidak enaknya. Kabar tidak enaknya begini. Tuhan bilang begini, engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan. Kalau di hadapan lawan berarti di tengah peperangan. Berarti lawannya belum dimenangkan, belum dikalahkan. Berarti apa? Kondisi sulit masih terjadi. Struggle masih harus dihadapin. Kalau Anda baca Mazmur 23, didahului dengan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud menaikkan Mazmur ini di tengah kekeringan. Jadi dia menaikkan Mazmur ini bukan di tengah pesta, bukan di tengah kondisi kelimpahan. Dia menaikkan Mazmur ini sebagai deklarasi iman bahwa aku tidak akan kekurangan sebab Tuhan gembalaku. Itu yang dikatakan Daud. Jadi background dari Mazmur 23 ini adalah kekeringan. Nah saudara dengarkan. Tuhan memberikan satu message bahwa di tengah kekeringan belum selesai. Kekeringan masih ada. Tetapi ada anak-anak Tuhan yang akan dicukupkan bahkan dilimpahi luar biasa. Di tengah lawan belum selesai. Anak-anak Tuhan ini akan dipelihara berlimpah. Saya mengingat 2 tahun ini itu yang terjadi. Di tengah kami gak punya pekerjaan tapi Tuhan memelihara kami secara luar biasa. Engkau menyediakan. Kenapa Tuhan yang menyediakan? Nah ini dengarkan. Tuhan yang menyediakan sebab saudara dan saya tidak bisa menyediakan. Bisa nangkep ya. Kenapa kita tidak bisa menyediakan Bu? Karena kita dalam peperangan. Ekonomi lagi krisis. Pekerjaan lagi susah. Income tidak masuk. Income tidak memenuhi. Lagi dalam kondisi peperangan. Gimana boro-boro menyediakan hidangan dan bikin pesta. Tetapi kalau ayat ini mengatakan engkau menyediakan hidangan. Itu karena apa? Karena kitanya tidak bisa menyediakan. Jadi dengarkan, kalau saudara dan saya secara manusia kita terbatas. Sama seperti yang ketika kami alamin, kami tidak punya kerjaan, terbatas. Tapi justru karena terbatas itu kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tuhan janji satu hal. Dia akan menyediakan. Dia yang akan buka pemeliharaan. Dia Yehova Jireh. Tuhan yang menyediakan. Jadi ini yang terjadi. Kita tidak bisa bikin pesta. Makanya kita tidak bisa mengurapi kepala kita dengan minyak. Karena maunya bawaannya sumpek. Tetapi Tuhan bilang, aku yang mengurapi kepalamu dengan minyak. Artinya ada keajaiban dan campur tangan Tuhan yang akan Tuhan lakukan pada hidup anak-anaknya. Sehingga kita bisa tetap sukacita. Bukan bersukacita di atas krisis dan di atas kesusahan orang lain. Tetapi saya percaya ada anak-anak Tuhan yang akan mengalami di tengah krisis tapi pemeliharaan yang gila-gilaan. Di tengah tantangan tapi mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di tengah kondisi yang dalam tanda kutip tidak ada jalan. Tapi anak-anak Tuhan ini dalam Mazmur 23 akan mengalami pertolongan dan jalan yang Tuhan sendiri sediakan. Anda jangan lupa bahwa ketika pernikahan di Kana, pialaku penuh melimpah, pernikahan di Kana. Sebelum terjadi Yesus menyediakan anggur. Yang terjadi adalah tuan rumah terancam malu. Kenapa? Karena kalau seorang tuan rumah tidak bisa menyediakan makanan dan minuman dengan cukup, itu malu-maluin. Akan tetap terjadi bahwa ada masa di mana kita itu lagi krisis banget. Tapi saudara, yang Tuhan janjikan, aku akan pelihara. Bukan sekedar pelihara makan nasi sama kerupuk, pokoknya kamu hidup. Tapi aku akan pelihara berlimpah. Bahkan tidak ada jalan, aku yang akan buka jalan nak. Aku yang akan buka bagi engkau. Itu yang Tuhan katakan. Dan makin lama kualitasnya makin baik. Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Izinkan saya sharing ini. Bapak Ibu, pada waktu di Surabaya,
Sebetulnya banyak yang tanya begini, Bu, bagaimana saya bisa survive? Bagaimana saya bisa survive? Mungkin kalau di Perth gak kerasa, tapi Indonesia ngerasa banget. Dan saya bisa ngerasa apa yang mereka rasakan karena Tuhan izinkan 2,5 tahun gak kerja. Berarti saya percaya itu juga pelajaran dari Tuhan, supaya ketika saya mendengar story-nya mereka, saya ngerti apa yang mereka rasakan. Dan ini yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu, apapun yang kita hadapin, jangan tinggalkan yang satu ini. Buka Mazmur 34. Mazmur 34 saudara. Ayat yang ke-11. Mazmur 34 ayat 11. Ayat 11. Ya itu. Singa-singa muda merana kelaparan. Saudara, singa muda itu enggak mungkin kelaparan. Karena secara potensi itu kuat, bisa cari makan. Tapi kalau sampai singa muda kelaparan, berarti kondisinya sangat susah. Kalau kita diizinkan Tuhan menghadapi kondisi di mana kekuatan dan usaha kita sudah tidak bisa nolong. Potensi saudara dan saya tidak bisa nolong. Ini kondisinya. Setelah saya banyak kesaksian pada waktu pelayanan di Surabaya tentang bagaimana kita dapat PR, banyak DM. Baik pendeta maupun bukan pendeta. Pertanyaannya sama. Bagaimana caranya, Bu? Banyak yang minta ketemu untuk konsultasi. Bukan konseling, konsultasi kayak agen imigrasi. Saya bilang tanya agent aja. Secara manusia pada saat itu tidak ada jalan terbuka untuk PR. Anda tahu, umur paling jelas. Umur sudah hopeless. Tidak ada jalan. Omset, haleluya. Bisnis, dahsyat. Pertama kali saya ingat datang ke Pak Novi. Mungkin Pak Novi ini pikir saya businessman kali ya. Jadi Pak Novi itu ngajak saya, ayo Bu invest ini, kita bikin ini, bisnis gini. Dalam hati, Bapak Novi iki tahu gak sih aku iki pendeta. Gak duwe bisnis, gak punya apa ya. Wah ya udah deh, modal apa dari seorang hamba Tuhan. Gak ada jalan. Ini seperti yang digambarkan singa muda. Punya potensi tapi gak bisa. Artinya kekuatan pribadi udah gak bisa nolong. Jalan tidak ada sama sekali. Tenaga ada tapi jalannya gak ada. Intinya kekuatan manusia tidak bisa mengatasi. Ini posisi ayat ini. Tapi ini janji Tuhan. Lihat baik-baik. Tetapi orang yang mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan. Apa saudara? Wow. Tadi Mazmur Daud bilang Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku. Dan di ayat ini dituliskan, Tuhan tiba-tiba kasih ayat ini untuk saya bagikan. Orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Nah kita harus bedah kata mencari Tuhan. Harus tahu arti mencari Tuhan itu apa. Saudara, mencari Tuhan dalam bahasa aslinya, daras, itu yang saya tangkap itu gini. Mencari dengan care, gimana itu ya? To seek with care itu artinya sungguh-sungguh mencari. Menseriusi untuk mencari. Mencari dengan perhatian sungguh-sungguh. Tuhan itu bilang begini, kalau kita cari Tuhan sungguh-sungguh, enggak akan kekurangan.
Amin. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Males atau enggak, tetap cari Tuhan. Adem maupun panas, tetap cari Tuhan. Mau menyembah, kok merasa kering, kerenyeng-kerenyeng enggak, nangis juga enggak, tetaplah menyembah. Mau merasa seperti gersang atau enggak, tetaplah menyembah. Tetaplah beribadah. Mau merasa enggak dapat apa-apa atau dapat sesuatu pun, kita tetap cari firman. Baca firman, dapat enggak dapat, baca. Dijamah enggak dijamah, tetap baca. Dilawat enggak dilawat, tetap menghampiri Tuhan. Itu artinya orang yang cari Tuhan. Bahasa sederhananya adalah konsisten tanpa menyerah. Janji Tuhan tidak akan kekurangan. Saya mau akhirin dengan satu ayat. Saya ditegur Tuhan Bapak Ibu waktu di Surabaya. Ditegur tuh gini, orang itu loh bangga. Itu gara-gara gini, saya itu ditemui sepasang suami istri. Telepon terus ngajak ketemuan. Saya tuh bukan enggak mau, tapi saya tuh sampai terlalu bingung ngatur jadwal ketemuan. Karena 2 tahun setengah jadi orang pada kangen. Gitu. Laris saya di Surabaya. Di sini enggak ada yang mau ngajak ketemuan. Di Surabaya laris, antri-antri saudara. Jadwal ketemuan. Jadi suami istri ini mau ketemuan gak bisa, udah gak nututin. Akhirnya mereka tuh gak menyerah. Mereka nemuin saya setelah kebaktian selesai. Langsung terjang di situ. Ternyata mereka itu mau cerita. Ceritanya itu gini. 2018 saya itu mereka tuh minta saya mendoakan anaknya yang baru mulai mau cari kerja ke Jakarta. Singkat cerita, pada waktu saya berdoa, sebuah nubuatan keluar. Nubuatannya gini, anakmu ini akan dipromosikan Tuhan gila-gilaan cepat sekali. Cepat sekali. Nggak tahu cepatnya tuh berapa lama, pokoknya akhir tahun ini merit. Anaknya ini laki-laki, problemnya meritnya sama cucu konglomerat. Nah saya tahu suami istri ini bukan keluarga kaya. Dan saya tahu betul bagaimana si suami baru tahun lalu di PHK. 1 tahun gak kerja. Jadi waktu mereka cerita, mereka tuh bangga. Bangga ya. Duh Bu Ruth, mimpi apa Bu? Kita ini anak dikasih rumah gede, disiapin merit akhir tahun ini di Kempinski. Semuanya disiapin. Saya ketemu calon istrinya baik. Jadi masih muda. Waktu saya cerita ini, anak-anak sempat komentar, wah enak ya. Ya kita ya mau ngalamin gitu ya. Tiba-tiba. Jadi waktu dia cerita itu saya bisa melihat bagaimana bangganya. Saya ya enggak tahu, enggak pernah ngerasakno jadi ya enggak tahu bangganya kayak apa. Nanti kalau Pak San ngerasakno baru saya tanya-tanya lagi. Loh, siapa tahu apa yang saya omongkan terjadi loh Pak San. Audrey dapat anak konglomerat ya Audrey ya. Wes gak kerja meneng jadi nyonya besar. Iya, kerjane jadi nyonya besar, pegawainya 100. Wah, luar biasa. Pembantu tok iku 100 maksudnya. Bukan pegawai perusahaan, pembantu ngurusi taman, ngurusi kamar mandi, dewek-dewek gitu loh. Saking rumahnya gede nih piro hektar. Loh, Burut kok ngayal? Loh, jangan bilang ngayal loh, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil ya. Ya Bu, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Nah, dia tuh bangga banget. Waktu dia itu bangganya luar biasa. Saya tuh sampai dalam hati itu ya enak ya.
Mungkin enak ya terima langsung kayak gitu gede itu. Gak pakai soro. Terus Tuhan itu sadarkan saya itu gini loh. Saya ini dulu sering komplain Bapak Ibu jadi hamba Tuhan. Salah satu komplainan saya, kan saya tuh enggak boleh kerja dulu. Sekarang boleh enggak Bu? Masih nego. Proses negosiasi sama Tuhan. Waktu enggak boleh kerja, itu saya mau kerja apa langsung ditutup, mau kerja apa langsung ditutup. Belum mulai sudah ditutup. Intinya sama Tuhan enggak boleh kamu layani aku. Saya tuh protes waktu datang ke agen-agen untuk ngurus PR. Saya tuh bilang gini, Tuhan ini loh, Tuhan enggak bolehin aku kerja. Nih, lihatin nih, enggak punya modal untuk majuin PR. Lihatin nih, coba kalau sama Tuhan udah boleh kerja. Kan aku udah nyicil prestasi kan gitu toh. Enggak boleh kerja. Saya sempat merasa bahwa karena enggak ada PR, enggak ada jalan untuk PR, saya tuh karena enggak bisnis, saya sempat mengeluh. Tuhan sadarkan saya. Ada orang-orang itu yang bangga sekali diterima kerja di sebuah perusahaan A. Perusahaan B. Kenapa bangga? Jaminan kerja, fasilitas, apalagi gaji. Saya enggak tahu kalau di Perth mungkin Anda bangga diterima kerja di perusahaan apa. Enak lek kerja di situ Bu Ruth, jaminan kerja, fasilitas, gaji, mapan. Tuhan itu ngomong begini, anak-anakku itu seringkali lebih bangga jadi pegawainya perusahaan tertentu. Tapi saya mau bagikan pada Bapak Ibu Mazmur 35 ayat 27. Anda lihat baik-baik. Mazmur 35 ayat 27. Kalimat yang terakhir. Saya akan bacakan semua. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka berkata Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hambanya. Saya baca terjemahan aslinya, kata keselamatan hambanya diterjemahkan dengan kesejahteraan. Kalau kesejahteraan itu termasuk kemakmuran juga. Berarti termasuk keselamatan, termasuk keamanan, sejahtera. Dia menginginkan kesejahteraan hambanya. Tuhan bilang begini, kalau perusahaan A dikejar, diincar sama anak-anak muda untuk kerja di sana. Karena jaminan kerja dan fasilitas. Pernahkah kamu sadar bahwa kamu menjadi pegawaiku, hamba lah pegawai itu. Kamu menjadi pegawaiku, kamu lihat nih ayat. Tuhan menginginkan kesejahteraan pegawainya. Lebih daripada perusahaan. Tuhan bilang begini, kamu dulu mengeluh karena enggak punya company, enggak punya usaha, akhirnya ngurus PR susah. Tapi kamu melihat, aku menginginkan kesejahteraan hambaku. Enggak ada jalan, aku yang buka jalan untuk hamba Tuhan. Saya waktu lihat ayat ini, Anda lihat dan perhatikan. Bersyukurlah kalau saudara melayani Tuhan. Bersyukurlah kalau Anda terus bekerja untuk Tuhan. Bersyukurlah. Sebab apa? Kalau Anda terus mencari Tuhan dengan konsisten, terus melayani Dia, tidak menyerah. Saudara, jangan karena lingkungan, jangan karena keadaan tertentu kita berhenti melayani. Saya ngerti sekarang. Bersyukurlah kalau engkau melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan kesejahteraan hambanya. Ada seseorang komentar, enak ya jadi pendeta Bu Ruth ini ya. Apa-apa kok dikasih. Buat saya, sekarang saya akan jawab, enak. How meyo. Enak, kenapa? Kalau bos di dunia, perusahaan-perusahaan yang Anda incer, itu Anda incer karena fasilitas. Betul.
betapa lebih lagi Tuhan yang adalah bos di atas segala bos. Amin. Dia sangat care dengan saudara. Karena itu Anda mau mengalami Mazmur 23, keep seeking, keep serving. Teruslah cari Tuhan. Saya melihat terjemahan kata mencari. Itu juga mempunyai pengertian salah satunya serve. Teruslah melayani. Sebab Tuhan tidak mau hutang. Anda lembur buat bos di dunia, Anda dapat uang tambahan. Kalau menurut saudara, kita lembur buat Tuhan, kira-kira lebih besar enggak? Kalau kita mau hitung-hitungan loh. Tapi saya berdoa kita enggak hitung-hitungan sama Tuhan. Karena apa? Tuhan memberi jauh lebih daripada yang kita layak untuk terima. Karena itu saya mengencourage teruslah melayani. Jangan kerajinanmu kendor. Beranilah untuk terus melayani. Beranilah untuk terus menjadi hamba-hambanya. Beranilah untuk terus mencari Tuhan. Walaupun kita tidak suka, walaupun kita tidak ngerasa apa-apa. Beranilah untuk terus mencari firman, menyembah. Dan percayalah Tuhan tidak pernah mau berhutang. Amin. Saya berdoa teman-teman RIM akan makin excited untuk melayani Tuhan.